Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, kita sama-sama doakan beliau sehat walafiat, Bapak Insinyur Haji Munafri Arifuddin, insyaallah Wali Kota Makassar. Kenapa harus kita ucapkan ini? Karena kata Allah, saya tergantung sangkaan hambaku. Jadi malam ini baji-baji kami mami sangkaan tak? Kalau dari malam ini kita yakin, insya Allah, kata Allah, saya mengikuti keyakinan hambaku. Yang saya muliakan, kita sama-sama doakan beliau sehat, Bapak Dr. Haji Rahman Bando, Wakil Wali Kota Makassar. Seluruh pejuang, relawan, pasangan Pak Api dan Pak Rahman, semuanya insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul bersama sebagai bentuk kesyukuran kita setelah selesai menuntaskan amaliyah Ramadan. Kenapa perlu halal bihalal? Karena kita adalah pemenang dalam bulan Ramadan, dan orang yang menang kalau tidak dinasihati bisa lupa diri. Itulah perlunya halal bihalal. Karena kalau sesama pemenang tidak saling mengingatkan, ini bahaya. Dan inilah kita berkumpul meskipun dalam suasana halal bihalal yang berbeda dengan halal bihalal sebelum-sebelumnya. Kita berada di satu masa di mana bersin lebih ditakuti daripada kentut. Kita berada di satu masa di mana senyuman kurang berarti karena tertutup oleh masker. Dan kita berada di satu masa yang indah karena ternyata hati jauh lebih penting dari sekedar jabatangan. Maka meskipun kita tidak menyentuh tangannya Pak Api, meskipun kita tidak menyentuh tangannya Pak Rahman, kalau di hati tak ada beliau berdua, jadi itu 2020-2021. Yakin beliau menang? Yakin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah, dengan keyakinan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Imam Ali radhiyallahu an pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Karena itu kita semua dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT, tidak ada artinya kita banyak kalau tidak ikut satu komando. Karena itu mari kita rapatkan barisan, bukan sabnya hari ini. Mari kita satukan tekad, satu komando, karena kebenaran yang terorganisir dengan bagus, insya Allah pasti akan diridhoi dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Munafri, Pak Rahman yang saya hormati dan hadirin sekalian,
Ramadan telah meninggalkan kita semua. Diibaratkan tamu yang datang. Sekarang dia dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ramadan berangkat tinggalkan kita dengan lembaran-lembaran catatan. Catatan amalan-amalan perbuatan kita yang kita lakukan selama Ramadan. Dan akan disempurnakan, dibuktikan kemenangan itu mulai dari bulan Syawal. Syawal itu Bapak Ibu bahasa Arab artinya meningkat. Maka orang yang selesai Ramadan, Ramadan artinya Ramadan terbakar. Ramadan itu membakar habis dosa-dosa kita. Dan sesudah Ramadan ada Syawal, yaitu meningkat amal ibadah kita. Kenapa kita perlu ada peningkatan? Karena disinilah pembuktian. Kalau di Ramadan kita puasa, di mana hebatnya nasaing orang puasa di sampinta. Tapi kalau selesai Ramadan, dia masih meneruskan kebiasaan puasanya di saat tetangga-tetangganya makan coto, merokok, makan basang, dan dia mampu puasa. Disitulah Syawal, disitulah muncul pembuktiannya. Jadi tugas pertama kita di Syawal adalah menjaga, mempertahankan nilai-nilai baik yang kita lakukan di Ramadan, dibawa keluar dari bulan suci Ramadan. Jadi yang hebat itu bukan yang ramai Idul Fitrinya, Pak. Bukan. Karena untuk apa rajin Idul Fitri kalau tidak ada puasanya? Jadi yang hebat adalah sekali lagi Syawal, meningkat dari Ramadan. Di Syawal ada peningkatan kualitas ibadah. Di Ramadan kita tarawih. Alhamdulillah. Saya kira bapak-bapak, inilah kenangan terindah Ramadan tahun ini. Karena sebahagian besar bapak-bapak menjadi imam tetap di rumah masing-masing. Ada bapak-bapak marah, ada bapak-bapak ngotot, protes pengurus masjid. Tidak bagus, saya tidak terima kalau di rumah, harus di masjid. Dia tidak mau di rumah, mesti ke masjid. Ternyata dia takut disuruh jadi imam sama istrinya. Jadi saya kira rajin Tommy berjamaah di masjid, ternyata dia hindari jadi imam karena dia hafal cuma 2 surat, yaitu Inna A'tayna dengan Qul Huwallahu Ahad. Ketika ditanya kenapa cuma Inna A'tayna kita hafal, dia bilang karena tidak ada lagi yang lebih pendek dari itu. Jadi di Ramadan kita tarawih, selesai Ramadan teruskan tarawihnya, dimundurkan waktunya lewat tengah malam, diganti namanya dengan nama tahajud. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam, ketika orang terlelap, orang terbuai dalam tidurnya, dalam mimpinya, bangkitlah engkau, kata Allah, lakukan solat tahajud. Orang yang rajin solat tahajud, Allah angkat derajatnya mulia di sisinya. Saya kira bukan mengajari, cuma mengingatkan. Dan saya kira cuma sudah jadi kebiasaan beliau berdua. Tahajud ini jalan pintas untuk naik. Satu Makassar mau menjatuhkan Pak Api dengan Pak Rahman. Kalau Allah mau mengangkat, terangkat. Dan salah satu jalan pintas untuk terangkat derajat adalah melalui salat tahajud. Dan saya mengajak kita tim-tim, koordinator-koordinator, kecamatan, kelurahan, di samping usaha maksimal, ikhtiar secara fisik
ayo mulai malam ini kita gedor pintu langit. Kita gedor pintunya Allah melalui solat tahajud, minta Allah memberikan kemenangan kepada Pak Api dan Pak Rahman Bandung. Insya Allah. Jadi bikin grup-grup tahajud untuk pemenangan. Jam 2 ada yang mengingatkan, jam 3:30 kita bangun. Dan salah satu di dalam tahajud kita, mau di sujud terakhir, mau selesai solatnya, kita angkat tangan tak, seperti yang dilakukan para wali ketika mengangkat tangannya lurus ke atas, karena memang hajatnya sangat besar. Dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah, menggedor pintu langit, diberikan kemudahan dan kemenangan dalam perjuangan kita yang tidak lama lagi insya Allah. Jadi di Ramadan kita tarawih, selesai Ramadan teruskan dengan tahajud setiap malam. Bapak Ibu, pada kesempatan singkat ini, karena ceramah di musim Covid ini tidak boleh lama, dan kita akan mendengarkan arahan dan sambutan Bapak Munafri dan Pak Rahman. Pada suatu hari raya Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali dan tidak ada suara sebelumnya. Selesai Idul Fitri, sahabat mendekati Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengarkan kita mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada apa ya Rasul? Kan amin itu kalau ada yang berdoa." "Iya." "Kenapa Nabi amin tanpa doa?" Kata Nabi, "Tadi Jibril datang. Dia berdoa kepada Allah dan meminta saya mengaminkannya. Karena 3 doanya Jibril, maka 3 kali juga saya mengucapkan amin." Kalau Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, itu alamat doa ini makbul. Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka doa ini pasti dikabulkan. Jadi hati-hati dengan 3 doa ini. Yang pertama kata Jibril, "Ya Allah, kami mohon kepadamu hari ini 1 Syawal ketika berdoa, hari raya Idul Fitri, janganlah engkau terima solat tarawihnya, puasanya, zakat fitranya, seluruh amal kebaikannya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Kata Nabi, "Amin, terima ya Allah." Maka mohon maaf Bapak Ibu, demi Allah, mana lelinga bantari pasuk juga sabayang, lutut juga hitam karena sholat, tasbih kabur karena dipakai berzikir, sajadata juga sudah hancur-hancur, Quran juga sudah layu-layu dipakai mengaji, durhaka kepada orang tua, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasul, supaya seluruh amal ibadah kita di Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa kepada orang tua lebih berbahaya dari virus corona. Orang mati karena corona cuma jangkit minta-minta. Orang kalau meninggal karena corona itu mati syahid menurut hadis Nabi, cuma jangan minta. Tapi kalau durhaka sama orang tua, maka kalau ada yang malam ini belum minta maaf sama orang tuanya, telepon, japri, WA, pakai Zoom, minta ridhonya. Kata Nabi, "Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua.
Ayo hati-hati yang punya orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal rajin-rajin doakan. Ada kelebihan harta sedekah, masjid, pesantren, panti asuhan, orang miskin. Niatkan sedekah pahalanya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Ada anak muda datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya bapak sudah meninggal." Kata Nabi, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Terus ibu saya tinggal sama adekku yang perempuan. Rata-rata orang tua tinggal sama anak bungsunya. Terus setiap saya dapat duit, setiap saya terima gaji, 1/2 dari penghasilanku saya berikan kepada ibuku. Nabi berkata, "Barakallahu laka." Semoga Allah memberi berkah. Tapi masih ada yang saya mau tanya, ya Rasul. Ada apa? Itu mamaku setiap habis gajian awal bulan, saya kasih 1/2 gajiku. Tapi kalau akhir bulan najapri masing, minta lagi uangnya. Kalau akhir bulan na telpon masing, minta lagi uang. Kata Nabi, "Hal yaziduha?" Apakah engkau memberinya? Dia diam. "Hal yaziduha?" Kau masih kasih lagi kalau najapri kau mamamu? Dia diam. Yang ketiga Nabi keras-keras, kalau minta mamamu di akhir bulan kau kasih lagi? Dia bilang, "Tidak ya Rasul, karena saya sudah kasih awal bulan bagi duanya ini jatahku Tommy." Maka Nabi memegang bahu anaknya, anak-anak muda ini, kemudian menatap dengan tajam sambil bersabda, "Nak, anta wa maluka li ummuka." Dirimu dan seluruh hartamu adalah milik ibumu. Jadi kalau kau sudah kasih gajimu separuh awal bulan, akhir bulan dia minta lagi, kasih, kata Nabi, karena dirimu dan seluruh boya-boya erampolenu mamakmu pada. Dalam hadis yang lain, "Anta wa maluka li abuka." Dirimu dan hartamu bapakmu, ibumu yang punya. Jadi hati-hati Pak, kepada orang tua tidak ada tawar-menawar. Satu. Yang kedua, ya Allah, kata Jibril, hari ini 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kami mohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya, tarawihnya, tahajudnya, zakat fitrahnya, zikir tadarusnya, seluruh kebaikannya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Kata Nabi, amin, terima ya Allah. Ada bapak-bapak dengar cara begini, dia bilang, "Ustaz, tuliskan dulu, mau ku print, mau ku pasang di rumah besar-besar." Istri yang durhaka sama suaminya didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasul supaya ibadahnya ditolak selama Ramadan. Naudzubillah. Ada juga yang bertanya, ibu-ibu, "Ustaz, kalau istri dosa sama suami ditolak ibadahnya, didoakan Jibril, bagaimana tosen kalau suami yang dosa sama istrinya?" Saya bilang, Jibril tidak doakan itu. Masa kita mau paksa Jibril ganti doanya? Tapi suami punya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dia zolimi istrinya, dosanya 2 kali lipat. Ia kepada istri dan juga kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Jibril, ya Allah, jangan terima amal ibadahnya selama Ramadan muslim yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita merasa tidak ada mikallata,
tambah lagi 30 juz, tarawih lagi setiap malam, bayar tom lagi zakat fitrah, keluar tom zakat hartata, baru kita bilang aman lagi. Belum, masih ada sangkutan, yaitu mari kita memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan disinilah kita berhalal bihalal. Mari kita saling memaafkan. Yang sudah, sudahlah. Biasa itu sesama tim di lapangan ada masalah. Sekarang kita saling memaafkan untuk bersatu supaya kita kuat. Karena kalau kita kuat, insya Allah siapapun lawannya Papi pasti akan dimenangkan oleh beliau berdua. Siap saling memaafkan? Sesama tim kita kompak? Insya Allah kita akan menyambut wali kota dan wakil wali kota yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mari kita tutup bersama dengan doa. Ya, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca awali dengan surah Al-Fatihah. Kata Nabi, afdalud du'a alhamdu. Seafdal-afdalnya doa adalah alhamdu. Dan khusus malam ini bacaan Fatihah kita hajatkan kepada Allah untuk kemenangan Pak Munafri dan Pak Rahman Bandung. Kita getarkan hati kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah, diawali dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.